aku Fania, kembali lagi di Bandung Bersih Cek. Program yang akan cek aksi-aksi kreatif warga Bandung dalam pengelolaan sampah. Gak cuma untuk dibahas, tapi juga bisa langsung dipraktekkan. Nah, permasalahan sampah itu memang gak ada habis-habisnya ya. Tapi di tengah-tengah sisa-sisa makanan dan juga limbah rumah tangga, ada solusi yang diam-diam tumbuh dan juga hidup. Nah, di episode kali ini kita akan membahas cara yang paling efektif, yang paling unik, dan juga yang lagi kerap ramai dibicarakan, yaitu soal maggot. Larva kecil yang kerap diremehkan ini ternyata punya peran yang besar dalam mengurai sampah organik. Bahkan dia bisa mengurangi beban TPA. Dan juga dia bisa sekaligus menambah nilai ekonomi pada warga. Bagaimana prosesnya, siapa saja yang menjalankannya, dan bagaimana si maggot ini apakah bisa nih menjadi solusi jangka panjang untuk permasalahan pengelolaan sampah di kota? Semuanya akan kita kupas tuntas di episode kali ini. Ini dia Bandung Bersih Cek. Setiap pagi, dari dapur-dapur rumah tangga, sampah kembali dihasilkan. Sisa sayur, kulit buah, dan makanan yang tak habis dikonsumsi. Dari kota Bandung, jumlahnya bukan sedikit. Sampah organik menjadi sampah paling dominan, namun seringkali luput dari perhatian. Ketika tidak dikelola dengan baik, sampah ini menumpuk, menimbulkan bau, mengundang lalat, dan akhirnya berakhir di tempat pembuangan akhir. Sebuah siklus yang terus berulang dari hari ke hari. Kesadaran publik untuk memilah dan mengolah. Jadi terlalu mengandalkan pemerintah, sementara kemampuan pemerintah untuk mengolah sampah itu belum optimal. Sebab kita belajar lama sekali mengolah, mengumpulkan dan mengangkut. Kita belum terlalu lama belajar soal mengolah. Pemerintah Kota Bandung mencatat, sebagian besar sampah yang dihasilkan warganya adalah sampah organik. Jika tidak diolah sejak dari sumbernya, beban TPA akan semakin berat dan masalah lingkungan tak pernah benar-benar selesai. Untuk memutus rantai persoalan ini, pemerintah mulai mendorong pengelolaan sampah berbasis sumber. Salah satu inisiatif yang dikembangkan adalah pemanfaatan maggot sebagai pengurai sampah organik. Budidaya maggot dinilai mampu mempercepat penguraian sampah organik, sekaligus mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA. Solusi yang sederhana namun membutuhkan peran aktif masyarakat. Berapa persen sampah Kota Bandung yang termasuk sampah organik? 40% dari 1.500 ton sehari. Oke, baik Bapak. Nah, mengapa maggot dipilih sebagai salah satu solusi pengelolaan sampah? Maggotnya kecil tapi makannya banyak. Jadi dipelihara sedikit, kuat makan banyak sampah. Dan itu cukup efektif. Kemudian maggot teh metode pengolahan yang paling ramah terhadap lingkungan. Baik, Sedikit bau aja kok, itu kalau salah kelola sedikit bau, kalau enggak berarti enggak bau. Ya, kita support teknisnya kita, kemudian peralatannya kita ya dari DLH, kemudian termasuk jika ada yang perlu bibit maggot, perlu sarana prasarana ya, kandangnya apanya kita support. Termasuk kita sendiri juga mengoperasikan tempat pengolahan maggot yang ada di Gede Bage yang cukup besar dekat Stadion Gede Bage. Di Kelurahan Pasanggarahan, gagasan pengolahan sampah organik dari sumber tak lagi sekedar wacana. Ia dijalankan secara sederhana dengan alat seadanya dan bermodal ketelatenan. Setiap hari, sampah dapur yang biasanya langsung dibuang kini dikumpulkan, dipilah, dan diolah. Dalam hitungan hari, sisa makanan itu habis dilahap maggot, tanpa bau dan tanpa menumpuk. Cara ini sejalan dengan upaya pemerintah mengurangi sampah sejak dari rumah. Namun, bagi pembudaya maggot, ini alasannya jauh lebih sederhana, agar lingkungan tempat tinggalnya tetap bersih dan nyaman. Kira-kira Bapak Herlan sejak kapan nih mulai membudidayakan maggot ini? Ya, efektifnya Januari 2024. Nah, kira-kira awalnya masalah sampah apa sih yang paling terasa di lingkungan sini, Pak? Ya, sudah pasti yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat kan sampah basah, Sampah basah ya? sampah rumah tangga, dengan istilah SOD, sampah organik dapur. SOD. Itu yang menimbulkan masalah di masyarakat dengan ketidaknyamanan udara tidak segarnya, bau. Apa yang dilakukan di rumah maggot ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah organik tak selalu membutuhkan teknologi mahal.
Di kelurahan ini, upaya itu dimulai dari langkah kecil, mengubah kebiasaan membuang menjadi mengolah. Dampaknya tak hanya dirasakan oleh satu rumah, tapi mulai meluas ke lingkungan sekitar. Pengelolaan sampah berbasis sumber, seperti yang didorong pemerintah, menemukan bentuk nyatanya di sini, bukan lewat kebijakan besar, melainkan lewat konsistensi warga. Kalau kita proses kembali dengan cara dibuburkan atau dilembutkan dengan mesin, itu sehari juga itu sudah bisa terserap sesuai dengan kapasitas maggot yang ada di sini. Kalau maggotnya itu kan maggot kebutuhan makan dalam 1 hari 1 malam itu 1 berbanding 1,5. Satu berat tubuhnya itu bisa mengkonsumsi pakan atau sampah itu 150% dari berat badannya. Jadi kalau diumpamakan kalau ada 10 kg maggot itu sudah pasti membutuhkan 15 kg sampah organik kalau diumpamakan. Sebetulnya banyak manfaatnya, bisa untuk komersil, bisa untuk industri, sama untuk menyokong atau mendukung usaha seperti di kegiatan peternakan, termasuk juga pertanian. Ada banyak manfaat, termasuk manfaat daripada maggot itu sendiri itu bisa dijadikan pakan tambahan untuk dunia ternak, baik ikan maupun unggas. Itu. Tapi kalau untuk di sini di rumah maggot, karena kita menjalankan juga apa yang menjadi program pemerintah kota adalah hanya untuk penyerapan sampah organik. Tergantung, kalau orientasinya memang ke bisnis, kalau orientasinya ke sektor ekonomi, ya kita bisa, yaitu dengan sinergitas dengan dunia peternakan, dengan peternakan ayam ataupun peternakan ikan. Itu bisa pemanfaatan maggot itu bisa dijadikan pakan tambahan atau dibuat sebagai bahan dasar untuk pembuatan pelet pengganti tepung ikan. Tapi sekali lagi bahwa rumah maggot ini memang tidak diarahkan ke sana, ini hanya untuk bisa mengurangi upaya pengendalian sampah organik di masyarakat. Upaya yang tumbuh dari kampung ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah. Mengelola sampah dari sumbernya bukan lagi bergantung pada TPA, tapi memindahkan pusat pengolahan ke rumah, ke lingkungan, dan ke tangan warga itu sendiri. Dalam ekosistem maggot, sampah organik tak lagi berakhir sebagai beban. Ia menjadi pakan, diurai dengan cepat, dan berubah menjadi 2 nilai sekaligus. Lingkungan yang lebih bersih, dan potensi ekonomi baru. Maggot yang dipanen dimanfaatkan sebagai pakan ikan dan ternak, mengurangi biaya produksi, bahkan membuka peluang usaha. Sementara sisa penguraiannya, kotoran maggot atau fras tidak dibuang. Ia diolah kembali menjadi media tanam, menyuburkan tanaman, menutup siklus yang sebelumnya terputus. Dari sampah dapur, lahir pakan. Dari sisa pakan, tumbuh tanaman. Sebuah rantai sederhana, namun saling terhubung. Inilah ekosistem maggot, di mana limbah tidak lagi berakhir, tetapi berputar. Jika praktek seperti ini terwujud, di setiap kelurahan, pengelolaan sampah tak lagi bergantung pada armada dan jarak. Ia akan selesai di tempat asalnya. Volume sampah berkurang, beban TPA menurun, dan warga tak hanya menjadi penghasil sampah, tetapi bagian dari solusinya. Dengan Gaslah itu harapannya akan tereduksi sampah organik 40 ton sehari dari 1.597 orang itu. Itu akan mereduksi 40 ton sehari. Itu jumlah yang lumayan, walaupun jika dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah yang 1.500, tentu angka 40 ton ini masih perlu dinaikkan. Karena itu tidak hanya mengandalkan Gaslah ya. Kita juga akan mengefektifkan metode-metode pengolahan yang lain, termasuk dengan pengolahan thermal. Harapannya, budidaya maggot tidak berhenti sebagai inisiatif individu. Ia akan tumbuh menjadi gerakan kolektif, didukung kebijakan, difasilitasi oleh pemerintah, dan dijalankan masyarakat. Karena di tengah krisis sampah perkotaan, solusi tak selalu datang dari teknologi besar. Kadang ia lahir dari dapur rumah.
dari kotak sederhana berisi maggot, dan dari kesadaran bahwa sampah, jika dikelola, bisa kembali memberi kehidupan. Tak terasa nih, aku sudah menemani teman-teman selama beberapa menit ini. Teman-teman, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan di sekitar kamu supaya kita selalu menghirup udara yang segar. Dan jangan lupa untuk menyaksikan terus Bandung Bersih Cek setiap jam 16.00 di Trans 7. Oke? See you! Bye-bye!